Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu puasa. Yang akan saya bahas pertama adalah pengertian puasa. Menurut bahasa, puasa berasal dari kata siam atau saum yang artinya menahan menurut bahasa Arab. Jadi, pengertian puasa yaitu usaha menahan diri dari segala pembatal puasa dengan niat semata-mata karena Allah Ta'ala dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Syarat wajib puasa yang pertama yaitu beragama Islam, dewasa, berakal sehat atau tidak gila, suci dari haid dan nifas, mampu berpuasa, dan tidak dalam perjalanan jauh. Dan apa saja syarat sah puasa? Yang pertama, beragama Islam, tamis, suci, dan bukan hari yang diharamkan berpuasa. Puasa dibagi menjadi dua macam, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Contoh puasa wajib adalah 1. Puasa Ramadan, yang kedua puasa nazar, dan yang terakhir puasa denda atau kifarat. Lalu, apa saja contoh puasa sunnah? Yang pertama, puasa Syawal, yang kedua puasa Arafah, yang ketiga puasa Tarwiyah, yang keempat puasa Senin Kamis, yang kelima puasa Daud, yang keenam puasa Asyura, yang ketujuh puasa Ayyamul Bid, dan yang terakhir puasa Nifsu Sya'ban. Lalu, bagaimana dengan orang yang berhalangan atau tidak bisa berpuasa saat puasa wajib seperti puasa Ramadan? Apabila seorang muslim berhalangan berpuasa seperti haid pada perempuan, maka puasa tersebut dapat diganti pada hari setelah perempuan itu suci dan di hari yang dihalalkan untuk mengganti puasa. Dan apabila seseorang tidak dapat berpuasa karena alasan yang syar'i seperti ibu hamil, lansia, dan sebagainya, maka ia wajib membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah memberikan makan kepada orang miskin 1 hari sejumlah hari tidak berpuasa yang berupa makanan pokok daerah tersebut. Selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, niat. Niat mengerjakan puasa karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua, imsak. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Lalu, apa saja hal-hal yang makruh ketika puasa? Yang pertama, berkumur-kumur berlebihan. Yang kedua, mencicipi makanan dengan lidah. Yang ketiga, berkata kotor. Dan yang terakhir, suntik atau bekam. Lalu, apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke lubang hidung dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, keluar darah haid dan nifas, jima di siang hari, dan hilang akal atau murtad. Berikut adalah hal yang disunahkan ketika puasa. Pertama, makan sahur. Kedua, mengakhiri sahur sebelum subuh. Ketiga, menyegerakan berbuka dan berbuka dengan kurma berjumlah ganjil. Yang keempat, berdoa sewaktu berbuka puasa. Yang terakhir, bersedekah dan memperbanyak amalan. Berikut adalah 5 manfaat puasa bagi kesehatan tubuh. Adapun 4 tujuan puasa menurut Islam. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan, mengendalikan nafsu, melipat gandakan pahala ibadah, dan mensyukuri kemudahan syariat Allah. Berikut merupakan adab berbuka puasa beserta niat yang disunnahkan oleh Rasulullah. Niat tersebut berbunyi, Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, urat-urat telah basah dan telah diraih pahala insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang nuzulul Quran. Tapi sebelum itu, apa itu Al-Quran? Al-Quran merupakan kalam Allah atau firman Allah yang merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, nuzulul Quran itu berarti peristiwa turunnya Al-Quran. Lalu, bagaimana cara turunnya Al-Quran? Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfudz,
yaitu suatu tempat di mana manusia tidak mengetahuinya secara pasti. Lalu, Al-Quran diturunkan ke langit dunia, yaitu Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran kemudian turun dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari atau 23 tahun. Al-Quran turun di Mekah selama 13 tahun dan turun di Madinah selama 10 tahun. Surah yang turun di Mekah disebut surat Makkiyah atau surat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Sedangkan surah yang turun di Madinah disebut surah Madaniyah atau surah yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah. Ciri-ciri surah Makkiyah yaitu surah yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah, berisi tentang ancaman atau kisah umat yang diazab, banyak berisi surah pendek. Ciri-ciri surah Madaniyah yaitu surah yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah, umumnya berisi hukum, dan kebanyakan surahnya panjang. Lalu bagaimana cara Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah? Yang pertama, malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Rasulullah langsung. Kedua, malaikat Jibril menampakkan diri menjadi lelaki yang mengucapkan kata-kata hingga Nabi Muhammad hafal. Ketiga, wahyu datang seperti suara lonceng. Yang keempat, malaikat menunjukkan wujud aslinya. Berikut adalah ayat yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu zakat. Menurut bahasa, zakat berarti bertambah atau suci. Dan pengertian zakat menurut istilah berarti memberikan sebagian harta benda tertentu kepada golongan yang berhak menerimanya. Berikut adalah macam-macam zakat. Yang pertama, ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim saat bulan Ramadan yang berupa makanan pokok. Hukum zakat fitrah adalah fardu ain. Besar pengeluaran zakat fitrah yaitu 2,5 kg atau 3,5 liter per orang. Tujuan zakat fitrah yaitu untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri. Dan syarat wajib zakat fitrah yaitu yang pertama beragama Islam, kedua lahir sebelum matahari penghabisan Ramadan, dan memiliki kelebihan harta. Waktu yang diperbolehkan untuk membayar zakat yakni dari awal sampai akhir Ramadan, dan yang diutamakan yakni pada malam terakhir bulan Ramadan. Contoh zakat yang kedua yaitu zakat mal. Pengertian zakat mal yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Zakat mal juga disebut dengan zakat harta. Tujuan zakat mal yaitu untuk membersihkan dan menyucikan harta untuk diberikan kepada kaum yang berhak menerimanya. Syarat wajib zakat mal yakni yang pertama, didapat dengan cara yang halal. Yang kedua, harta tersebut sepenuhnya dimiliki sendiri. Yang ketiga, harta telah mencapai nisab. Dan yang terakhir, harta telah 1 tahun dimiliki. Berikut adalah harta yang wajib dizakati. Pertama, emas dan perak. Kedua, hewan ternak. Ketiga, hasil pertanian. Dan yang terakhir, profesi. Adapun 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu orang fakir, orang miskin, rikob atau hamba sahaya, garim, mualaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan yang terakhir amil zakat. Yang selanjutnya adalah tentang malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar artinya malam ketetapan atau malam yang sangat istimewa dan penting yang terjadi pada bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar merupakan malam diturunkannya Al-Quran dan merupakan malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa terjadinya malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan dan dia bersabda, yang artinya
Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut ciri-ciri dan tanda-tanda pada malam Lailatul Qadar. Pertama, pada malam itu bulan terlihat separuh bulatan. Kedua, udara dan suasana terasa sangat tenang. Ketiga, cahaya matahari cerah pada hari esoknya. Dan yang terakhir, ketika malam itu ibadah terasa nikmat dan nyaman. Berikut adalah surat yang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.